Jadi kita dari kelompok 13. Kok gak ada yang kurang, Den? Oh iya ya, kurang 2 orang ya? Gimana kalau kita transisi aja? Nggak deh, ribet. Gini aja. Halo, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan melakukan video simulasi modul 3 mengenai ayunan matematis. Simak terus ya videonya. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebelum melakukan simulasi. Yang pertama yaitu bola bandul. Fungsi bola bandul dalam ayunan matematis mengacu pada persamaan matematika, di mana bola dianggap sebagai titik massa dengan tali yang tidak lentur dan tidak memperhitungkan gaya gesekan udara. Yang kedua adalah tali atau benang. Fungsi tali atau benang merujuk pada persamaan matematis yang menggambarkan bentuk atau posisi tali pada setiap titik waktu selama ayunan. Persamaan ini membantu kita memahami bagaimana tali bergerak atau berubah bentuk seiring pergerakan ayunan. Yang ketiga adalah busur. Dalam modul ayunan matematis, busur atau protektor digunakan sebagai alat pengukur sudut. Dalam konteks ayunan matematis, busur memiliki beberapa fungsi pengukuran sudut perpindahan, pengukuran sudut amplitudo, dan pengukuran sudut ayunan. Yang keempat adalah statif. Statif merupakan peralatan laboratorium kategori non-gelas yang biasanya terbuat dari baja tahan karat dan berfungsi untuk menegakkan peralatan laboratorium dalam melakukan analisa. Dalam prakteknya, statif selalu dipasangkan dengan klem yang berfungsi sebagai penjepitnya. Statif berfungsi sebagai penyangga dari klem pada saat pengujian di laboratorium. Statif akan berdiri tegak ke atas jika diletakkan di tempat yang datar. Maka dari itu, dianjurkan untuk meletakkan statif di tempat yang datar seperti meja ataupun lantai jika ingin menggunakannya. Yang kelima adalah stopwatch. Fungsi stopwatch pada percobaan ayunan matematis adalah untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh ayunan dalam melakukan satu siklus penuh atau periode ayunan. Stopwatch digunakan untuk memulai dan menghentikan pengukuran waktu secara akurat, sehingga memungkinkan pengamat untuk mengukur periode ayunan dengan lebih tepat. Yang keenam adalah gunting. Gunting merupakan alat untuk memotong. Biasanya berbentuk 2 pisau yang disambung agar mengayun di satu poros dan ujungnya dapat dipegang. Dalam percobaan ayunan matematis, gunting dapat digunakan untuk memotong benang atau tali agar memiliki panjang yang sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Selanjutnya yaitu penggaris. Penggaris berfungsi sebagai alat pengukur untuk mengukur panjang tali atau sudut ayunan dalam eksperimen ayunan matematis. Penggaris memungkinkan pengukuran yang lebih presisi dan akurat, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap ayunan matematis yang sedang dipelajari. Adapun langkah-langkah dalam percobaan simulasi ayunan matematis yang akan kami lakukan pada kali ini. Langkah yang pertama yaitu, ukurlah panjang tali menggunakan penggaris hingga tali berukuran 200 cm. Kemudian, bagi 2 tali hingga berukuran 100 cm, kemudian tali diikatkan ke bandul. Selanjutnya, simpangkan bola ke kanan atau ke kiri sehingga tali membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu tegak. Kemudian, lepaskan bandul. Lalu, hitunglah waktu yang diperlukan untuk melakukan 10 ayunan. Kemudian, lakukan langkah-langkah yang sama pada setiap tali dengan panjang 100 cm, 90 cm, 80 cm, 70 cm, 60 cm, dan 50 cm. Setelah melakukan percobaan, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan perhitungan.